komunikasi strategis adalah ilmu yang mempelajari tentang proses dan bentuk komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, istilah strategi mulai muncul pada abad 1950-an, di mana pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua ini, para tentara-tentara yang selamat mulai memasuki bisnis dan juga perdagangan. Maka dari itu tidak diherankan lagi mengapa di dalam komunikasi strategis, bisnis dan perdagangan juga termasuk dalam konsep komunikasi strategis tersebut. Ciri-ciri komunikasi strategis yang pertama adalah termasuk dalam strategi organisasi. Yang kedua, berfungsi dalam branding suatu produk. Yang ketiga, mempertimbangkan manusia, money uang, metode, mesin alat, moralitas, material alat, market pasar, and manner. Yang keempat, aspek tujuan. Baiklah, halo teman-teman semuanya. Sekarang kami sedang bersama salah seorang yang akan kami wawancarai nanti tentang strategi komunikasi dalam bisnisnya, dalam membangun brand dan juga mengatasi krisis yang terjadi pada bisnisnya. Oke Bang, bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Iya, boleh perkenalkan nama saya Muhammad Eka Putra, bisa dipanggil Eka. Jadi abang ini menjual mochi yang disebut sama orang tuh mochi viral cendrawasih gitu. Nah jadi pada saat ini kami akan mewawancarai abang tentang bagaimana dia membangun brandnya sendiri dalam mengatasi krisis, di mana banyak sekali pengusaha-pengusaha lain yang juga menjual mochi sama seperti dengan abangnya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, Bang, bagaimana sih strategi komunikasi Abang dalam membangun brand dari usaha mochi ini sendiri? Oke, yang pertama nih, kalau untuk brand Abang kan sebelumnya bukan jualan mochi. Mungkin mau diceritain dari awal boleh? Boleh. Untuk cerita pertamanya, Abang jualan di dekat UPI, kampus UPI. Ya. Itu Abang jualan nggak mochi, Abang jualan itu pisang lumer, banana nugget, es buah. Di situ Abang menjualnya ketika Abang masih skripsian. Skripsian di 2023, lagi-lagi skripsian. Jadi tercetuslah, ngapain sih kita skripsian nggak jelas kayak gini? Ujung-ujungnya jadi pengangguran juga. Mending dari sekarang kita cari usaha gitu. Iya. Oke, ya udah kita cari usaha. Makanya Abang di UPI. Ternyata di UPI Abang lihat kondisinya marketingnya kurang di sana, peminatnya kurang gitu. Tambah di sana kayak banjirnya mudah banjir di situ, makanya Abang pindah ke UNP. Dia lihat UNP ini ramai juga sih anak UNP gitu. Mikirnya gitu. Ternyata pindah ke sini nggak sesuai ekspektasi. Ternyata anak UNP itu banyak daring ya Kak. Iya. Jadi masih daring, ternyata ya sedikit yang belanja di sini, masih pisang nugget dan mie jebel dan lain-lain. Itu Abang mikir lagi. Jadi strategi kemarin tuh Abang cari influencer. Influencer pertama Abang nggak salah siapa ya, Icip ya. Pokoknya Icip nggak salah. Di situ Abang membayar mereka tuh 350 nggak salah, 350 atau 300. Karena ada influencer, mereka tuh kayak ada sih 1 hari, 2 hari, 3 hari viral lagi gitu, naik lagi, rame lagi. Terus 1 minggu kemudian nggak lagi, kurang bertahan gitu. Makanya kita cari solusi lagi, nggak harus di situ aja kita stopnya, banana lumer, banana nugget, di situ aja, nggak harus dua. Jadi kita cari solusi lain, kayak mie pedas mungkin atau apa yang unik-unik lah, yang nggak ada orang jual di sini gitu. Terus tercetuslah sampai di bulan puasa, Abang ya nggak terlalu rame kali gitu. Ada kala rame, ada kala enggaknya. Terus mikir ini hampir habis nih kontrakan, mau cari apa nih? Gaji orang belum digaji dan semuanya belum gaji. Mikir jadi kayak mochi di Jambi viral udah 2 tahun masih bertahan. Di Aceh juga viral. Di Sumbar belum ada sih mochi yang viral di Pondok. Cuman itu mahal dengan harga 10.000 ke atas, tidak pakai buah ya. Makanya Abang tersitus, coba lawan cari buahnya yang murah di mana, bahannya yang murah di mana. Mikir udah tersitus lah buah mochi Abang tuh kayak satu utuh itu, karena ya marketing mungkin mau sebutin di sini ya. Dengan harga sekian itu rahasia negara. Jadi dengan mochinya Abang yang satu ini beda dari yang lain. Kayak mochi yang di mana di Gor dan di sini kan nggak ada. Intinya belum ada yang bisa melawan mochi Abang itu sih. Belum ada kompetitor Abang itu. Kalau ada kompetitor Abang mungkin kalang kabut ya. Intinya belum ada kompetitor yang seperti ini itu sih. Nah jadi awalnya tuh abang ini nggak langsung jual mochi guys, dia jual yang lain dulu kayak mie jebel dan lain-lain gitu. Nah dari mochi inilah dia makin berkembang nih menjadi bisnisnya yang sangat ramai saat ini. Nah,
kan setelah abang pertama kali dengan bekerja sama dengan influencer, jadi menurut abang seberapa berpengaruhnya sih itu influencernya? Oke, kalau berpengaruh sih berpengaruh menurut abang. Paling ya berpengaruhnya tergantung influencernya siapa, ya orangnya lihat dulu gimana. Kadang ada influencer yang kayak beli-beli viewers gitu kan, kita nggak tahu entah dia jujur atau enggak. Tergantung kita yang sendiri, kita yang harus inovatif sendiri, kita yang buat video sendiri, kita yang nge-live sendiri. Intinya kita aja mempromosikan diri, nggak harus tergantung sama influencer. Influencer emang butuh karena review mereka kan. Itu sih kalau menurut abang berpengaruh, ada berpengaruh apa nggak berpengaruh juga ada. Nah, Itu sih. jadi strategi komunikasinya itu guys melalui media-media sosial atau platform-platform yang sekarang sudah tersedia Ya. dengan baik ya. Kayak contohnya TikTok Live. Pernah nggak Bang live di IG juga? Untuk live di IG bang belum lagi. Oh, belum. Berarti emang menggunakan TikTok sebagai media komunikasi kepada audiens supaya audiensnya ini tertarik sama usaha Abang ini. Gitu. Gitu, iya. Nah, Bang, selama abang bangun bisnis ini pasti selalu ada kritik saran dari para pembeli gitu. Oh gitu. Jadi bagaimana sih abang, apa sih beberapa bentukan kritik saran dari para pelanggan dan bagaimana feedback pelanggan itu terhadap apa yang abang lakukan? Oke, saat ini? untuk kritikan secara langsung belum ada ya, dan saran secara langsung belum ada. Cuman kritikan lewat sosial media kayak netizen julid lah gitu. Kadang dia bilang, mochi yang nggak enak lah, itu nggak enak lah, kan kayak menjatuhkan. Kita nggak tahu apa mereka ada yang jual mochi juga, mungkin menjatuhkan Iya. kita. Jadi kayak abang ya masa bodoh aja, selagi nggak merugikan gitu. Jadi gitu, nggak bang cerita masa bodoh aja sih. Cuman kalau ada yang ngasih saran di misal di live tuh, bang, bisa nggak mochinya coklatnya lebih dulu merin gitu. Oke, kita terima. Yang penting pelanggan kita senang, kita pun kita senang juga itu sih. Yang pentingnya kalau yang positif abang terima. Tapi kalau kayak dia menjatuhkan bang nggak terima. Tapi kalau dia mereka nyaranin kayak gini, bang terlalu manis sekali bang, mungkin kita terima. Intinya ada etika buat nge-mem. Kalau nggak ada etika ya kita masa bodoh aja, nggak peduli. Nah, untuk kita teman-teman, jadi kita dalam berkomunikasi itu sangat penting adanya etika dalam berkomunikasi. Bagaimana Pak itu bentuknya? Jadi itu aja sih Bang yang perlu kami tanyain sama Abang. Makasih ya Bang udah mau diwawancarai. Oke.